Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, saat kita berpuasa, saat teman-teman berpuasa menahan lapar, menahan haus, kemudian juga jam makannya berubah ya saat buka dan juga saat sahur. Nah, ini sering terjadi perubahan pada sistem pencernaan ya, karena adaptasi tadi terjadilah perubahan pada sistem pencernaan pada tubuh. Nah, sehingga menyebabkan teman-teman ada yang mengalami sembelit ataupun susah buang air besar. Nah, jadi ini masalah yang paling sering dijumpai ketika orang-orang sedang berpuasa. Dok, saya puasa kok BAB-nya nggak lancar. Dok, saya puasa kok BAB-nya itu hari ini belum ya, sudah 2 hari. Nah, jadi memang sembelit ini bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyebab terjadinya sembelit ataupun susah buang air besar saat puasa dan juga solusinya. Sebenarnya teman-teman mengalami hal ini wajar saja karena itu tadi perubahan jam makan, kemudian juga pola makannya berubah. Nah, kemudian juga teman-teman menahan haus ya. Nah, ini bisa terjadi sembelit ataupun susah buang air besar ya, mulai teman-teman mungkin adanya perubahan dari jam untuk BAB-nya juga ikut berubah. Nah, teman-teman ya, kenapa teman-teman bisa sembelit itu tadi karena di pencernaan teman-teman itu ada perubahan. Nah, di usus besar itu lebih banyak menyerap air ya, sehingga kotoran menjadi lebih padat dan juga keras. Semakin lambat pergerakan dari usus ya, kotoran itu melewati usus, semakin banyak juga cairan yang akan diserap. Nah, apalagi kalau memang terlalu lama di usus besar. Nah, ini tentu akan membuat kotoran itu tadi diserap maksimal cairannya ya, bisa akhirnya kering, keras. Nah, kemudian teman-teman mengalami keluhan sembelit. Nah, kemudian kebiasaan BAB tiap orang itu berbeda-beda. Jadi antara satu orang dan orang lainnya itu tidak bisa disamakan. Nah, jadi berbeda-beda. Saat teman-teman mengalami susah buang air besar, ya ataupun tidak buang air besar selama 3 hari, nah ini bisa dikatakan teman-teman mengalami sembelit. Nah, jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan teman-teman jadi sembelit ataupun susah buang air besar saat puasa. Nah, yang pertama adalah kurang minum. Nah, jadi kurang minum ini memang sepele. Nah, teman-teman, cuman kurang minum saja kok bisa sembelit. Nah, karena memang kurang minum ya, ini bisa mengakibatkan teman-teman sembelit. Karena teman-teman menahan haus seharian ya, tidak ada cairan yang masuk selama teman-teman puasa. Nah, ini bisa mengakibatkan tubuh tidak terhidrasi dengan baik kalau teman-teman malas-malas minum, hanya fokus makan ketika tiba waktunya berbuka. Nah, dengan teman-teman minum ya, ini bisa membantu mengangkut makanan ya ke sistem pencernaan ya, membantu untuk mendorong makanan tersebut ya, untuk membawa makanan tersebut. Nah, kalau seandainya teman-teman kurang cairan ya, kurang minum tadi, nah makanan yang sebelum jadi kotoran tersebut ya nanti akan diserap oleh tubuh, oleh sistem pencernaan, makin lama ya makin kering. Tapi kalau seandainya cairan cukup ya, walaupun diserap, nah ini akan gampang karena pergerakan dari makanan tersebut akan lebih enak karena teman-teman cukup cairan. Yang kedua, gangguan pencernaan. Nah, teman-teman ya, gangguan pencernaan tentu ini akan membuat sembelit ataupun susah buang air besar. Nah, ketika teman-teman mengalami gangguan pencernaan, ya apalagi memang sebelumnya sudah ada. Nah, saat puasa itu dikira nambah keluhannya, sebaiknya diperiksakan ke dokter ya, dikonsultasikan ke dokter. Nah, kemudian gangguan pencernaan yang paling sering yang menyebabkan sembelit adalah iritasi usus ya, kemudian juga radang usus. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya mengalami hal ini, inilah menyebabkan teman-teman bisa sembelit ataupun susah buang air besar. Kemudian gangguan pencernaan lain ada lagi ya, misalkan ada tumor di saluran pencernaan ya, munculnya tumor ya, kemudian adanya jaringan parut di
usus teman-teman, kemudian adanya penyempitan di usus besar teman-teman ya, ataupun di rektum teman-teman ya, ini bisa menyebabkan teman-teman susah buang air besar. Nah, jadi gangguan-gangguan pencernaan tadi itu adalah penyebab kenapa bisa sembelit. Yang ketiga, kurang serat. Nah, jadi saat puasa biasanya orang akan cenderung makannya enak-enak. Makannya itu yang berlemak-lemak, yang manis-manis. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan tersebut ya bisa mengalami sembelit ya. Ketika teman-teman buka puasa, teman-teman akan cenderung mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, makanan yang manis. Nah, kemudian teman-teman melupakan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, karena kalau makanan yang tinggi serat itu dilihat itu kurang enak ya, kurang menyegarkan. Nah, akhirnya teman-teman susah buang air besar. Nah, jadi walaupun teman-teman puasa harus konsumsi makanan yang berserat, misalkan sayur dan buah-buahan, kemudian makanan berkarbohidrat kompleks ya. Nah, kenapa penting makanan berserat? Itu baik untuk sistem pencernaan, karena peristaltik usus ataupun pergerakan usus itu akan jauh lebih baik ya. Itu usus akan mengembang. Nah, daripada teman-teman mengkonsumsi makanan berlemak ataupun makanan manis. Dok, saya nggak suka makanan sayur dan buah, gimana? Suka, tidak suka, mau tidak mau, mulai sekarang belajar untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Yang keempat, sering menahan buang air besar. Nah, ketika teman-teman sering menahan buang air besar, ya ini terdengar sepele, tapi ini juga bisa menyebabkan teman-teman sembelit. Nah, kalau seandainya kita terasa BAB, itu kan kalau ditahan lama-lama hilang ya, dorongan ingin BAB itu bisa hilang. Nah, kalau teman-teman membiasakan hal ini ya, terutama saat puasa juga. Nah, ini nanti kotoran itu akan tertahan lama di usus besar. Nah, kotoran tersebut nanti akan diserap lagi airnya ya, lama-lama tambah padat, tambah kering, dan akhirnya sembelit ataupun susah buang air besar. Nah, jadi teman-teman yang punya kebiasaan ini memang terdengar sepele tapi tidak boleh. Yang kelima, kurang gerak. Nah, memang saat puasa itu kan saat menahan lapar dan haus itu banyak orang mengeluhkan lemas ya, lapar, haus. Nah, akhirnya baring-baring, tidur-tiduran seharian ya, menunggu jam berbuka puasa ya, main game, nonton. Nah, kalau teman-teman melakukan kegiatan ini bisa mempengaruhi sistem pencernaan ya, sistem pencernaan juga bisa terpengaruh dan akhirnya teman-teman jadi sembelit. Nah, sebaiknya teman-teman lakukanlah aktivitas seperti biasa, jangan banyak tidur, banyak baring-baring. Nah, kemudian tidak disarankan aktivitas yang berat ataupun olahraga berat, nanti malah menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan ya. Jadi memang tetap lakukan aktivitas seperti biasa, tapi yang ringan-ringan saja. Jangan malah teman-teman di siang bolong lari, ya nggak boleh ya. Ataupun lakukan aktivitas yang aktif di siang hari sampai keringatan, sampai basah kuyup, itu juga. Maksudnya di sini tetap aktif bergerak seperti biasa, jangan banyak baring, banyak tidur seperti itu. Tip untuk mengatasi ataupun solusinya bagaimana, Dok? Nah, jadi teman-teman ya, untuk mengatasi masalah sembelit ataupun susah buang air besar ya, teman-teman atasi dulu ya apa yang menjadi penyebab, apa yang memicu teman-teman jadi sulit buang air besar. Nah, yang pertama, teman-teman bisa mencoba untuk mencukupi kebutuhan air ataupun cairan itu minimal 8 gelas per harinya. Jadi tetap 2 gelas saat buka, 4 gelas dari buka sampai sahur ya, dan 2 gelas saat sahur. Jadi 8 gelas itu minimal. Nah, dengan teman-teman mencukupi kebutuhan cairan ini, teman-teman sudah menyingkirkan salah satu penyebab teman-teman sembelit. Yang kedua, teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang berserat. Ya, itu tadi sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat kompleks ataupun biji-bijian. Nah, jadi dengan mengkonsumsi makanan berserat ya, teman-teman sudah membuat sistem pencernaan teman-teman itu jauh lebih sehat. Yang ketiga, ketika teman-teman memang memiliki gangguan pencernaan ataupun masalah pencernaan yang serius ya, dalam tanda kutip penyakit, ya sebaiknya segera konsultasikan ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan ataupun mendapatkan saran yang tepat ya terhadap masalah teman-teman. Yang keempat, tetap lakukan olahraga. Pilihlah olahraga yang intensitas ringan sampai sedang. Ya, itu yang paling aman dilakukan setelah berbuka puasa 2 jam sampai 3 jam setelah buka puasa dengan durasi 30 sampai 60 menit. Nah, dengan begitu teman-teman ya, jadi tidak banyak tidur-tiduran ataupun banyak baring-baring.
Yang kelima, jika teman-teman sudah terasa BAB, ya sudah keinginan BAB muncul, jangan ditahan-tahan, segera ke kamar mandi ya, selesaikan. Kemudian jika teman-teman kepikiran nih untuk mengatasi masalah BAB dengan obat pencahar, itu sebaiknya hati-hati ya, sebaiknya harus dengan resep dokter, karena takutnya nanti malah kebablasan, malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dalam bulan puasa ini. Nah, jadi jangan gegabah. Oke teman-teman, itu tadi penyebab sembelit susah buang air besar selama puasa, dan juga solusinya semoga membantu teman-teman dan puasanya tetap lancar. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.